Pemirsa, sikap Presiden Prabowo Subianto yang ingin membawa warga Gaza untuk berobat ke Indonesia diapresiasi. Tapi diharapkan tidak terbawa agenda Zionis yang hendak mengambil alih Gaza. Dalam penjajahan Israel yang begitu panjang dan menyakitkan di Palestina, apakah memindahkan korban adalah pertolongan atau justru secara tak langsung menyerahkan tanah Palestina pada penjajah? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Pak Hidayat dan Mbak Dina. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Pak Hidayat, saya ke Pak Hidayat dulu. Untuk alasan kemanusiaan, Presiden Prabowo menyatakan ingin mengevakuasi warga Gaza yang terluka ataupun yang trauma akibat serangan Zionis Israel. Namun langkah ini dicetuskan Pak Prabowo satu hari setelah Trump dan juga Netanyahu itu bertemu di Washington DC untuk membahas relokasi warga Gaza ke sejumlah negara. Nah, apakah dua hal ini ada kaitannya? Ya, pertama kita tentu mengapresiasi ya keinginan untuk berpihak kepada warga Gaza dalam segala bentuknya, termasuk juga untuk kemudian memberikan bantuan kemanusiaan. Tetapi sesungguhnya Pak Prabowo sendiri dalam pernyataan terbukanya, termasuk wawancara langsungnya pada sekitar jam 1 malam itu sudah menegaskan bahwa evakuasi bukan relokasi ya, evakuasi yang beliau maksudkan adalah evakuasi yang sangat terbatas, baik jenis yang akan dievakuasi maupun juga waktunya maupun juga jumlahnya. Jadi tidak terbuka sedemikian rupa, tetapi juga yang terpenting adalah bahwa evakuasi itu disetujui oleh semua pihak, dan semua pihak itu pastilah Pak Prabowo sudah tahu bahwa pihak-pihak yang terkait secara langsung misalnya adalah kelompok Palestina, baik itu yang ada di Gaza maupun yang ada di Ramallah, semuanya sepakat menolak keluarnya warga Gaza dari Gaza. Mereka menolak proposal Donald Trump. KTT negara-negara Liga Arab di Kairo juga sudah menyatakan kesepakatannya untuk menolak proposal dari Donald Trump untuk merelokasi maupun juga mengeluarkan warga Gaza dari Gaza, apapun alasannya. Setelah KTT Liga Arab itu ada lagi konferensi tingkat tinggi, tingkat Menteri Luar Negeri dari negara OKI diselenggarakan di Jeddah, yang keputusannya adalah sama, yaitu mendukung agar warga Gaza tidak diusir atau dikeluarkan dari Gaza, mendukung agar segera dilakukan penghentian terhadap perang, mendukung agar segera bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, mendukung untuk hadirnya negara Palestina yang merdeka, dan karenanya berhentilah genosida. Jadi bila kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo dikaitkan dengan apa yang beliau sampaikan, yaitu disepakati oleh semua pihak, maka semua pihak justru tidak sepakat. Semua pihak itu, baik itu Palestina maupun juga negara-negara Arab maupun negara-negara OKI tidak sepakat. Dan ketambahan yang terakhir dalam konteks kita di Indonesia, mayoritas warga terutama dari pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan MUI, pimpinan Ormas Islam, para akademisi, mayoritas mutlaknya tidak setuju dengan rencana untuk merelokasi ini. Jadi bila demikian kondisinya, maka sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Prabowo sudah terjawab, bahwa ketika semua pihak tidak setuju, ya berarti tidak akan ada kegiatan yang bernama evakuasi, sekalipun kita juga memahami bahwa evakuasi yang beliau maksudkan bukanlah relokasi sebagaimana yang diinginkan oleh Donald Trump maupun juga Netanyahu, karena apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan Netanyahu itu juga jelas ditolak oleh semua pihak gitu ya, dan terutama itu adalah memang cara Donald Trump maupun Netanyahu untuk melanggengkan penjajahan, penguasaan, dan kemudian ethnic cleansing maupun genocida terhadap warga Gaza. Jadi dengan pendekatan ini maka sesungguhnya keinginan baik Pak Prabowo sudah mendapatkan jawaban, keinginan baik beliau penting juga untuk dimaknai sebagai sindiran terhadap negara-negara di sekitar Palestina, agar mestinya mereka berbuat lebih kuat lagi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mestinya mereka melaksanakan keputusan KTT Liga Arab itu maupun juga KTT Menteri Luar Negeri OKI, dan mestinya juga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dalam menghibahnya ke beberapa negara di Timur Tengah yang adalah anggota OKI maupun anggota Liga Arab sekaligus itu, agar mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan keputusan Liga Arab maupun juga keputusan OKI untuk kemudian tidak melakukan relokasi maupun apalagi evakuasi sebagaimana yang disampaikan atau diinginkan oleh Donald Trump.
Jadi Pak Hidayat meyakini bahwa inisiatif dari Presiden untuk melakukan evakuasi itu tidak akan dijalankan kalau memang semua pihak tidak sepakat begitu ya? Ya karena beliau sendiri menyampaikan bahwa beliau akan melakukan itu dengan syarat. Beliau mengatakan dengan syarat. Saya dengar langsung dengan syarat bila semua pihak setuju dan semua pihak ternyata tidak setuju. Jadi dengan demikian maka fokus saja beliau sekarang adalah justru mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan keputusan Liga Arab, keputusan OKI, dan itu yang menjadi harapan daripada masyarakat Palestina. Termasuk keputusan ini sangat didukung oleh Hamas dan juga kelompok perlawanan yang ada di Palestina. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, Donald Trump pernah menyatakan ingin mengosongkan Gaza dengan mengusir paksa warga Gaza dengan dalih evakuasi sementara. Begitu pula dengan Israel. Nah, Prabowo kemudian juga kembali menyatakan keinginan untuk evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Bisakah kemudian memisahkan niatan Presiden Prabowo dengan agenda Trump dan juga Netanyahu yang sebelumnya juga melakukan pertemuan di Washington DC? Baik, ya dalam politik internasional semua tindakan yang diambil itu memang tidak mungkin dilepaskan dari konteks gitu ya. Jadi bahwa ini adalah inisiatif kemanusiaan, ini adalah upaya untuk menolong, itu tidak bisa dimaknai hanya semata-mata ya sudah pertolongan saja gitu. Tapi kita perlu melihatnya dalam konteks geopolitik. Kita perlu memahami juga bahwa niat baik itu tidak cukup ya dalam geopolitik gitu. Jadi kita memang perlu mempertanyakan gitu. Ketika di saat Trump, Israel juga Netanyahu gitu ya sudah berkali-kali secara terbuka mengatakan ingin mengosongkan Gaza, lalu muncul pernyataan dari Indonesia untuk membawa 1.000 orang tahap pertama 1.000 orang gitu ya, meskipun memang ada catatan kalau semua pihak setuju, tapi kan pernyataan yang keluar ke publik yang dikutip oleh berbagai media, Indonesia mau mengevakuasi, Indonesia akan mendatangkan 1.000 orang. Nah ini yang saya pikir pemerintah perlu lebih mempertimbangkan lagi ya pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada publik. Jangan sampai kita malah seolah-olah, mungkin saya percaya tidak ada maksud ya ke arah sana, tapi kan ditangkapnya karena memang konteksnya sudah jelas sekali gitu ya. Memang Israel itu ingin mengosongkan Gaza. Ya wajar kalau muncul kecurigaan-kecurigaan gitu. Saya pikir memang kita perlu berhati-hati dalam hal ini, dan yang lebih penting lagi disuarakan sebenarnya adalah menghentikan genosida di Gaza, dan kita penting untuk melakukan kebijakan yang lebih berdampak gitu ya. Nah sekarang misalnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong ya? Misalnya kita bisa mengirimkan kapal rumah sakit ya ke pantai Gaza. Nah ini juga akan jadi ujian ini bagi Israel. Boleh tidak Indonesia mengirim kapal ke sana? Boleh nggak kapalnya berlabuh di pantai Gaza, kapal rumah sakit? Dan itu akan lebih banyak lagi menolong, lebih dari 1.000 yang bisa ditolong kalau ada rumah sakit yang betul-betul dekat dari lokasi kan gitu ya. Nah ketika ditolak, dan saya yakin pasti ditolak, selama ini juga bantuan-bantuan ditolak masuk. Jadi isunya bukan lagi menolong di sini, sudah jelas memang Israel ingin menghentikan apapun bantuan yang bisa masuk ke sana. Bahkan terakhir kan Menteri Keuangannya Israel mengatakan bahwa 1 butir gandum pun nggak akan kami izinkan masuk ke Gaza. Nah ini apa? Nah jangan sampai kita ini ya mungkin tidak disadari atau tidak bermaksud ke sana, tapi jangan sampai kita terbawa dalam agenda besar Amerika Serikat dan Israel. Itu yang harus dicermati gitu ya, jangan sampai terbawa agenda Trump dan juga Netanyahu. Saya kembali ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, kalau memang menunggu ada kesepakatan semua pihak, tapi kalau tidak demikian bagaimana? Bagaimana kemudian jika Presiden tetap ingin menjalankan? Yang menjadi pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana menjamin bahwa evakuasi yang akan dilakukan itu tidak dimanfaatkan untuk tadi mengosongkan Gaza sesuai dengan agenda Trump dan Netanyahu, karena saat ini sekitar separuh wilayah Gaza dikuasai Zionis Israel, bahkan Israel pun hendak membangun buffer zone di Rafah. Bagaimana pemerintah kemudian menjamin warga Gaza yang sudah dievakuasi ke Indonesia itu bisa kembali ke Gaza tanpa hambatan dari rezim Zionis Israel? Ya, pertama saya menyambung yang disampaikan oleh Mbak Dina Sulaiman ya, bahwa problema di media adalah mereka tidak mengutip pernyataan langsung dari Pak Prabowo tentang syarat persetujuan dari semua pihak.
Saya mendengar secara langsung beliau menyampaikan itu, dan bahkan dengan telunjuknya beliau menegaskan dengan syarat semua pihak setuju. Ketika tidak setuju, berarti tidak bisa dilakukan. Pak Prabowo tidak melakukan itu. Satu. Nomor dua, kalau tadi Anda katakan menunggu persetujuan, sudah disetujui sejak KTT Liga Arab pada bulan Maret yang lalu. Kemudian setelah itu KTT Kementerian Luar Negeri OKI di Jeddah, setelah KTT Liga Arab di Kairo. Semuanya sudah menyetujui menolak proposal Donald Trump untuk mengusir atau merelokasi warga Gaza. Untuk kemudian mereka setuju juga untuk menghentikan genosida, setuju juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, setuju juga untuk kemudian membangun kembali Gaza. Jadi ini persetujuan sudah gitu ya. Persetujuan itu sudah, yaitu setuju untuk tidak menerima proposalnya Donald Trump. Setuju untuk kemudian menghentikan genosida, setuju melanjutkan perdamaian, setuju ke negara Palestina merdeka, setuju untuk kemudian membantu warga Gaza. Jadi dengan demikian maka seandainya media mengutip secara utuh, saya kira permasalahannya tidak kemudian berubah menjadi isu terkait dengan masalah relokasi atau evakuasi. Karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam konferensi persnya paling utama adalah beliau ke Timur Tengah untuk menjadi bagian dari pembuktian bahwa Indonesia memang aktif, Indonesia untuk akan membantu Palestina, menghentikan perang di sana, menghentikan perdamaian. Itu yang intinya, tapi ini tidak terbahas karena dibawa kepada sesuatu, yaitu terkait dengan evakuasi yang dipotong. Yaitu ketika Pak Prabowo menegaskan tentang adanya syarat persetujuan. Padahal syarat persetujuan tidak ada, dan apalagi di Indonesia juga menolak, jadi komplit lah. Tidak setuju di Timur Tengah, tidak setuju di OKI, tidak setuju di Palestina, tidak setuju juga di Indonesia, jadi selesai. Jadi mestinya kita mendorong Pak Prabowo. Ya, karena pernyataan dari Presiden itu menuai kekhawatiran Pak Hidayat, sehingga kami dari media tentu harus mempertanyakan begitu ya. Nah, saya kekhawatiran itu menjadi Mbak Dina. semakin mengkhawatirkan ketika dipotong oleh media. Jadi media juga menjadi satu yang mengkhawatirkan ini. Jadi nukilan media sehingga itu harus dibahas agar terang benderang dan jelas maksudnya bagaimana. Dan jangan mencampur adukkan antara fakta dan opini. Baik, saya ke Mbak Dina. Kemudian Mbak Dina, sudah ratusan ribu warga Gaza menjadi korban jiwa dan lebih banyak lagi warga Gaza yang terluka ataupun sakit tapi tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Apa kemudian tindakan nyata yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia selain merawat warga Gaza ke Indonesia? Ya, sebenarnya ini sudah disuarakan oleh banyak pihak ya, antara lain pelapor khusus PBB Francesca Albanese itu sudah berkali-kali menyeru kepada negara-negara dunia tolong boikot Israel gitu ya. Karena apa? Karena selama ini sudah terbukti, sudah 18 bulan ya terbukti Israel tidak mendengarkan suara apapun dari komunitas internasional gitu ya. Bahkan Mahkamah Internasional ICC, ICJ itu sudah mengeluarkan putusan-putusan menyatakan bahwa ICJ bahkan sudah mengatakan bahwa Israel tidak berhak ada di Palestina, Israel harus keluar dari Palestina, tapi kan nggak dilaksanakan. Berarti ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh komunitas internasional yang lebih tegas lagi gitu ya, yang lebih berdampak lagi. Dan kalau kita ingat lagi apa yang terjadi di Afrika Selatan, dulu Afrika Selatan juga ada rezim apartheid ya yang menindas orang-orang kulit hitam. Nah itu seluruh dunia waktu itu kompak gitu memboikot sehingga ekonominya melemah, dan ketika ekonomi rezim apartheid melemah mereka nggak bisa melakukan penindasan lebih lanjut kan gitu ya. Perang itu butuh dana yang sangat besar sehingga upaya untuk melemahkan ekonomi dari rezim Zionis Israel ini itu cara yang sangat efektif untuk bisa menghentikan genosida di Gaza. Solusi nyata atas penghentian genosidanya yang harus menjadi fokus utama semua pihak begitu ya, Mbak Dina. Terima kasih atas diskusinya Mbak Dina dan juga Pak Hidayat. Terima kasih dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.